Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, hari ini kita lagi OTW mau ngambil mobil untuk pengganti si Burkon. Jadi kan kemarin si Burkon udah terjual, dan sebelum terjual itu kan di DP-in dulu kurang lebih sekitar 15 harian lah, karena pengurusan surat-surat. Nah, dalam 15 hari itu kita nyari mobil, alhamdulillah nemu, ya kan. Harganya cocok, kondisi mobilnya cocok. Kemarin kita DP-in dulu. Nah, hari ini mau kita lunasin dan kita ambil mobilnya guys. Jadi untuk posisi mobilnya ini masih di Sukabumi. Dari rumah tuh sekitar ya kurang lebih setengah jam lah ya, setengah jam. Jadi kita bawa motor aja. Nah jadi mobil yang sekarang kita beli itu bekas taksi. Kita balik lagi ke bekas taksi karena nyari kembalian dari penjualan si Burkon kemarin. Itu kalau misalnya kita habisin ya percuma aja kita ngejual mobil kalau nggak ada kembaliannya, ya kan. Jadi ya otomatis pilihannya baik lagi ke mobil bekas taksi. Oke. Jadi ini kita langsung aja OTW ke rumah pemilik mobil, dan mobilnya bakal kita bayarin, kita lunasin. Oke. Nah oke guys, ini bentar lagi sampai nih. Jadi jalannya masuk ke jalan kecil kayak gini. Di depannya ada tong sampah biru tuh. Oke. Kita turun dulu, mobilnya tuh disarungin. Oke guys, ini kita udah di dalam mobil. Pembayaran udah selesai semua. Surat-surat sudah kita bawa, ya kan. Pokoknya lengkap. Jadi ini kita lagi perjalanan pulang ke garasi sambil kita test drive dulu. Nah sebenarnya mobil ini kemarin pas kita DP-in juga udah kita test drive gitu. Jadi ya kendalanya di bagian kaki-kaki, engine mounting gitu-gitulah pokoknya. Jadi nanti pulang ke rumah langsung kita bongkar, kita cek-cek kondisinya seperti apa, ya kan. Jadi yang kita rasain sini rak setirnya ada kena, engine mounting ada kena, shock kayaknya mati, support shock juga kayaknya udah gepeng, ya gitu-gitulah pokoknya. Penyakit-penyakit bekas taksi, oke. Nah kita mampir dulu guys di toko cat. Nah jadi tampilannya seperti ini ya. Gondrong, warnanya warna abu Innova Ribbon, peleknya udah pakai TC105N. Jadi ini kita lagi beli cat dulu. Jadi beberapa bagian panel di mobil ini lecet-lecet, terus ya kurang rapi lah intinya. Jadi kita beli cat dulu karena kita nggak tahu kode catnya apa, ya otomatis kita ngoplos cat, ya kan. Nih mobilnya kayak gitu. Terus untuk modifnya ini kita belum tahu mau dibikin seperti apa. Ya pokoknya nanti kita lihat lah. Kalau misalnya kita ada rezeki ya mungkin bakal kita modif, kalau enggak ya udah begitu aja. Ya kan, yang penting mobil sudah kita amankan, sudah kita bayar. Masalah modif atau enggak ya lihat nanti aja lah. Disesuaikan aja nanti dengan kondisi duit. Nah oke guys, ini kita udah selesai beli cat. Nah untuk interiornya seperti ini guys. Jadi setirnya ya dibungkus bagian luarnya aja. Terus head unitnya sudah pakai Android. Itu dashboard tuh yang digitalnya udah sunburn. Dia bagian plastiknya udah ngeletek. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya mobil ini standar lah, nggak ada yang aneh-aneh untuk di bagian interior. Terus ini jok berjamur. Kemungkinan ada yang bocor sih, karpetnya basah, ya kan. Jadi nanti untuk interior mah pasti kita bersihin full lah, karena ini bau banget interiornya sumpah. Jadi ya bau-bau khas mobil bekas taksi gimana sih. Jadi nanti kita pretelin semua. Terus seperti biasa karpetnya kita laundry gitu. Nah ini juga sudah terpasang apa sih namanya, karpet sintetis ya. Jadi karpet bludru ditimpa pakai karpet sintetis gitu. Makanya ya ini joknya berjamur. Ya mungkin karena nggak kekontrol. Oke guys, langsung aja kita bongkar nih. Jadi yang pertama kita bongkar, kita cek bagian kaki-kaki dulu. Ini videonya kita cepetin, karena kalau nggak dicepetin seperti biasa bakal lama. Oke guys, ini bagian shock sudah kita copot. Ini per depan belakang. Kondisi shock belakang kering, nggak ada bocor. Yang depan seperti biasa sudah mati guys. Jadi ini nanti shock kita buang aja ya.
Nih, karet boot juga jebol. Ini support shock juga gepeng. Biasanya kalau support shock gepeng kayak gini, bearing shocknya juga ikut rusak. Jadi pokoknya ini buat shock depan ya, nanti kita ganti baru lah. Oke. Sebelum kita ngerjain yang lain, ini kita ke mesin dulu. Jadi ini kita mau ganti oli. Menurut pemilik sebelumnya, mobil ini udah lama nggak ganti oli, makanya langsung aja kita ganti oli ya kan, karena ini penting banget. Ini kita pakai TMO original, sudah kita scan, barcode-nya tembus. Jadi langsung aja kita ganti untuk oli dan juga filter olinya guys. Oke, lanjut. Untuk velg ini nggak bakalan kita ganti, tetap pakai velg ini. Jadi ini velgnya Wetsport TC105N. Ini warnanya sekarang ya, warna abu-abu. Nanti bakal kita repaint dan kita perbaiki juga di bagian grepesan di sini nih, di bibirnya. Karena ini banyak grepesan. Ya pokoknya ini nanti kita rapiin lah. Kebetulan ini velgnya yang saya pengen TC105N dari Wetsport. Si Burkon juga sama, pakai Wetsport juga, cuman dia TC105X gitu. Jadi nanti bakal kita repaint, warnanya kita bikin seperti di katalog original, warna abu-abu lebih gelap gitu. Terus untuk bannya ini nggak bakalan kita ganti, masih tetap pakai ban lama karena kondisinya masih lumayan tebal dan produksinya masih terhitung muda lah, produksi tahun 2022. Oke. Nah oke guys, untuk shock breaker depan ini kita ganti pakai coilover aja sekalian. Nih. Jadi shock bawaannya kan udah mati itu. Ya udah kita buang aja. Ini kita pakai shock baru, sudah kita custom pakai coilover. Nih. Cakep ya. Coilovernya ini dratnya kita pakai drat aluminium. Yang sebelumnya kan selalu pakai drat stainless ya. Ini sekalian uji coba aja. Kalau misalnya oke, nah nanti bisa ada dua pilihan, pakai drat aluminium atau drat stainless. Terus ini untuk support shocknya kita ganti baru, pakai merek Faber. Boot shocknya baru, terus bearing shocknya juga baru. Nih, oke. Jadi ini langsung aja kita pasang ke mobilnya guys. Oke guys, ini shock baru yang sudah kita custom pakai coilover, udah terpasang. Loh. Jadi warnanya lebih manis. Nih. Ini custom dari kita sendiri pakai mono garage. Ke bawahnya oke. Ini untuk di bagian kaki-kaki lain nggak ada kendala ya kan. Tie rod raken masih oke, bushing armnya baru ternyata guys, bushing arm baru. Terus raksir ya mungkin nanti kita cek ya. Nah terus ini untuk velg kemarin sudah selesai kita cat nih, hasilnya seperti ini. Kita bikin warnanya abu-abu gelap seperti di katalog originalnya punya Wetsport. Padahal ini velgnya velg TW. Nih. Ini velgnya ring 16, bannya Campiro tapi bukan SX2, dia GTX Pro. Ukurannya ini 195 kalau nggak salah, per 50. Ya masih lumayan oke lah ya. Kondisinya juga kembangannya masih tebal. Terus tahun produksinya 2022 lagi, masih lumayan muda. Oke. Jadi untuk ban sementara nggak kita ganti dulu. Ya kalau punya rezeki nanti kita ganti pakai SX2 lah ya. Terus ini bagian kaliper udah kita cat pakai warna hitam ya. Nih, centering juga kita pasang baru karena sebelumnya nggak pakai centering dia. Ini untuk bumpernya di sealer lagi aja. Lampu depannya kuning. Nih sebelah sini udah oke.
Tinggal kita pasang bagian belakang, terus langsung kita colok velg. Oke guys, ini velg, coilover dan juga oli sudah selesai kita pasang. Untuk sementara fitmentnya kita bikin depan ini 1 jari, belakangnya 2 jari. Jadi karena ini udah pakai coilover, tinggal di setel aja. Kalau misalnya kurang CP ya tinggal turunin. Kalau kurang tinggi ya kita tinggiin. Terus ini untuk fitment velgnya masih cemen nih. Yang belakang masih ngumpet tuh. Depannya udah lumayan rata fender. Oke. Jadi sementara segitu dulu aja. Untuk episode pertama nih pengganti si Burkon. Tuh ini juga aduh, nomor platnya pakai begini. Dulu kita juga sering pakai kayak begini, cuman kayaknya sih udah nggak musimnya sekarang pakai nomor plat kayak gitu. Jadi ya nanti kita buka aja, oke? Dah segitu dulu aja. Kita lanjut lagi ke video berikutnya guys.